Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Pendamping serta Ananda yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Apa kabarnya hari ini? Baik, sudah siap belajar? Bersama saya Asrianingsi, hari ini kita akan membahas tentang materi sistematika dan kebahasaan resensi mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Baik Ananda, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat memahami isi dan sistematika resensi. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kebahasaan dalam teks resensi. Ananda, apakah sebelumnya pernah menulis resensi atau pernah membaca resensi? Nah, ada yang tahu apa itu resensi dan karya-karya apa saja yang bisa diresensi? Nah, resensi adalah penilaian terhadap sebuah karya yang dapat memberikan gambaran mengenai suatu isi karya, agar dapat memberikan pertimbangan kepada pembaca atau penonton untuk ikut menikmati atau tidak. Karya yang dapat diresensi yaitu buku, musik, film, dongeng, cerpen, fabel, dan lain-lain. Jadi Ananda, apa tujuan kita meresensi? Yaitu gunanya memberikan gambaran mengenai suatu isi karya terhadap orang lain. Kemudian tipsnya adalah Ananda terlebih dahulu harus membaca atau mendengarkan atau menonton karya yang akan diresensi. Misalnya, Ananda akan meresensi sebuah buku, terlebih dahulu harus membaca keseluruhan buku tersebut, mulai dari awal hingga akhir. Begitupun dengan musik, film, dongeng, cerpen, fabel, dan sebagainya. Ya. Kemudian, resensi yang sudah kita tulis itu bisa diunggah di media cetak atau di media online. Misalnya di surat kabar, koran, majalah, tabloid, dan sebagainya. Kemudian di media online misalnya di media sosial yang Ananda miliki, ataupun misalnya di blog ataupun di website. Baik Ananda, selanjutnya kita melangkah ke sistematika penulisan resensi. Nah, di sini Ibu akan memaparkan beberapa sistematika resensi. Yang pertama yaitu dimulai dari judul resensi. Nah, di sini Ananda harus dibedakan yang mana judul resensi dan yang mana judul buku. Apabila buku yang diresensi atau judul lagu atau judul film dan sebagainya. Jadi itu berbeda ya. Judul resensi
yang harus dituliskan itu harus menarik, kemudian unik, dan belum pernah ditulis oleh orang lain. Apa gunanya? Supaya orang lain tertarik untuk membaca resensi kalian. Selanjutnya yang kedua, ada identitas yang akan diresensi. Jadi misalnya kalau buku yang akan diresensi itu harus dipaparkan yang mana judul bukunya, tebal halaman, penerbit, pengarang, bahasa yang digunakan dan sebagainya. Jadi itu masuk di identitas. Kemudian pendahuluan. Pendahuluan di sini berupa latar belakang atau alasan kenapa memilih karya tersebut untuk diresensi atau bagian pembuka ya. Kemudian selanjutnya ada inti atau isi resensi. Nah, di sini adalah poin yang penting di mana penulis resensi memaparkan hal apa atau masalah apa yang diresensi pada karya tersebut atau yang dibahas pada karya tersebut. Kemudian sistematika berikutnya ada keunggulan dan kekurangan. Nah, di sini keunggulannya atau kelebihan daripada karya yang diresensi, misalnya berupa bahasa, gambar-gambar, kemudian kertas-kertas yang digunakan apabila buku, kemudian misalnya dari aransemen musik atau film dan sebagainya. Jadi berupa nilai plus atau nilai positif dari karya yang diresensi. Kemudian selain keunggulan ada juga kekurangan. Nah, kekurangan di sini itu merupakan kebalikannya dari keunggulan tadi. Misalnya mungkin bahasanya sulit dimengerti, sulit dicerna, terlalu serius, terlalu kaku dan sebagainya. Jadi itu masuk juga ke dalam sistematika resensi. Kemudian yang terakhir ada penutup. Nah, di sini penutup merupakan penekanan penulis resensi agar menyampaikan bahwa karya ini layak atau wajib dimiliki atau layak untuk dinonton atau didengar atau dibaca. Jadi berupa penekanan daripada penulis resensi bahwa karya ini memang pantas untuk dibaca atau pantas bukunya dimiliki. Seperti itu ya Ananda. Itulah tadi ada beberapa hal terkait sistematika resensi. Nah, selanjutnya kita masuk ke kebahasaan ini, contoh resensi, contoh sistematika resensi. Nah, tadi ada dulu resensi, bagaimana tulisannya. Di sini ada contoh autobiografi Valentino Rossi. Nah, di sini judul resensinya adalah Valentino Rossi Sang Juara. Nah, identitas buku itu terdiri dari judul buku, judul asli, penerjemah, penerbit, jumlah halaman. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini berupa latar belakang atau kenapa penulis memilih karya tersebut. Selanjutnya isi resensi. Nah, isi resensi di sini terkait hal-hal atau masalah apa yang dibahas dari karya tersebut. Nah, di sini membahas tentang kemenangan demi kemenangan yang telah diraih Rossi bersama Honda membuat mereka yang berkecimpung dalam tim Honda mulai beranggapan bahwa yang menentukan sebuah kemenangan adalah mesin motor, bukan pembalapnya. Mereka membandingkan Yamaha, salah satu pesaingnya yang tidak pernah memenangi satu balapan pun karena mesin motornya memang kalah cepat dari Honda. Selanjutnya, bagaimana penulisan sistematika kelebihan. Jadi tadi disampaikan ya bahwa selain daripada kelebihan ada juga kekurangan. Nah, sekarang kelebihannya di sini bahasa yang digunakan sangat ringan, mudah dicerna dan bersahabat. Tak hanya itu, dalam buku ini disajikan pula berbagai lampiran gambar yang dicetak berwarna, yaitu saat Rossi kecil mengendarai motor cross. Gambar bersama Michael Schumacher, Ronaldo, Mick Doohan, dan perayaan ketika Rossi memenangkan balapan. Jadi itu ya digambarkan tentang kelebihan daripada buku autobiografi Valentino Rossi. Selanjutnya kekurangan ya. Kekurangan, ada beberapa kesalahan dalam penulisan yang tidak perlu dilakukan, misalnya dalam penulisan nama. Jadi di sini Ananda ternyata di buku autobiografi Valentino Rossi itu memiliki kekurangan, yaitu khususnya dalam penulisan nama. Kesalahan tersebut memang hanya sedikit, tetapi akan terasa cukup mengganggu bagi pembaca.
Nah, di sini juga perlu Ibu sampaikan bahwa dalam penulisan resensi ini itu untuk kelebihan dan kekurangan subjektif ya dari penulis resensi. Jadi sesuai dari penilaian penulis resensi. Jadi Ananda ketika meresensi itu bisa menilai apakah ada kekurangannya atau kelebihannya. Kemudian jangan sampai bukunya sudah sempurna atau musiknya sudah sempurna, kalian mencari lagi kesalahannya atau kekurangannya. Jadi tidak mesti juga bahwa karya itu harus ada kekurangan, ada kelebihannya, tergantung dari bagaimana penilaian pembaca atau penonton atau pendengar. Baik, selanjutnya kita melangkah lagi ke bagian penutup. Nah, di sini di bagian penutup berupa penekanan bahwa penghargaan kepada khususnya di buku ini ya yang layak untuk dibaca. Autobiografinya Valentino Rossi memang layak untuk dibaca. Jadi penutup itu di resensi berupa penekanan penulis resensi untuk mengajak atau menyampaikan bahwa karya ini memang layak untuk dibaca atau bukunya wajib untuk dimiliki. Ya, baik, itulah tadi terkait tentang sistematika penulisan resensi. Selanjutnya kita melangkah ke kaidah kebahasaan resensi. Nah, Ananda dalam penulisan resensi tentunya ada kaidah-kaidah yang mesti diperhatikan, yaitu kaidah kebahasaan yang berkaitan dengan konjungsi atau kata penghubung. Nah, di sini ada 4 konjungsi atau 4 kaidah. Yang pertama, konjungsi penerangan atau kata penghubung yang menyatakan penerangan ditandai dengan kata bahwa, yakni, yaitu, adalah, merupakan, ialah, dan sebagainya. Selanjutnya ada konjungsi temporal. Nah, di sini yang menyatakan waktu ya. Misalnya sejak, kemudian, akhirnya, lalu, setelah, dan sebagainya. Kemudian pernyataan saran. Nah, di sini ditandai dengan kata harus, hendaknya, jangan, sebaiknya, semestinya, dan sebagainya. Selanjutnya ada konjungsi penyebaban. Nah, ditandai dengan kata sebab, karena, oleh karena itu, dan sebagainya. Jadi Ananda, inilah tadi kaidah kebahasaan yang mesti diperhatikan pada saat menulis teks resensi, yaitu ada konjungsi atau kata penghubung mulai dari penerangan, kata penghubung temporal atau waktu, kemudian pernyataan saran, dan kata penghubung penyebaban. Jadi dalam menulis resensi ini juga kaidah kebahasaannya boleh diambil semuanya, boleh juga tidak, sesuai dengan kebutuhan Ananda dalam menulis teks resensi untuk menyampaikan informasi terkait karya yang diresensi. Kemudian selain dari kata-kata yang merupakan konjungsi penerangan, konjungsi temporal, pernyataan saran, konjungsi penyebaban yang disampaikan tadi itu boleh juga mengambil kata-kata yang lainnya yang jelas sesuai dengan konjungsi penerangan atau konjungsi temporal, pernyataan saran ataupun konjungsi penyebaban. Baik, itulah tadi materi Ananda terkait sistematika dan kebahasaan teks resensi. Selanjutnya untuk mengetahui lagi lebih lanjut bagaimana pemahaman Ananda terkait materi yang sudah dibahas, Ibu akan memberikan beberapa latihan soal. Baik, nah di sini latihan soal pertama ada paragraf. Nah, silakan Ananda cermati paragraf berikut. Nah, di sini ada paragrafnya. Sulit sekali menemukan kekurangan pada buku ini. Semua unsur yang seharusnya dimiliki sebuah karya fiksi terpenuhi dalam buku ini. Bagi siswa yang tidak senang membaca karya sastra, memang buku ini tidak begitu menarik sebab novel ini serius dan tidak cukup menghibur. Nah, adapun pertanyaannya Ananda, masalah yang dinilai dalam penggalan resensi tersebut adalah, nah ada yang bisa menjawab? Apakah A, kekurangan atau kelebihan novel tersebut? Atau B, keunggulan atau kelebihan novel tersebut? C, novel tersebut tidak menarik bagi remaja? D, kekurangan dan kelebihan novel tersebut? Atau E, novel tersebut sangat menarik?
Nah, Ananda, cara menjawab pertanyaan ini adalah pertama kita harus menganalisis dulu apa pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah masalah yang diresensi. Selanjutnya kita analisis pilihan jawabannya. Bagian A itu hanya menguraikan satu masalah, yaitu kekurangan atau kelebihan novel atau kelemahan novel tersebut. Kemudian bagian B hanya menguraikan juga satu masalah, yaitu terkait keunggulan atau kelebihan novel tersebut. Kemudian untuk pilihan C, novel tersebut tidak menarik bagi remaja. Nah, tentunya ini merupakan kelemahan atau kekurangan. Kemudian bagian D, kekurangan dan kelebihan novel tersebut. Bagian E, novel tersebut sangat menarik, yaitu merupakan keunggulan. Nah, di antara pilihan A, B, C, D, dan E ini yang berbeda adalah jawaban D. Nah, sekarang kita cek di bagian D itu mencakup tentang kekurangan dan kelebihan novel tersebut. Nah, jawaban yang benar adalah D, yaitu kekurangan dan kelebihan novel tersebut. Ya, jadi ternyata di paragraf tadi itu menjelaskan dua masalah, yaitu kekurangan dan kelebihan novel tersebut. Sekarang kita cek apakah betul jawaban benar adalah D. Kita kembali lagi di paragrafnya. Nah, di sini di paragraf pertama, kalimat pertama itu sulit sekali menemukan kekurangan pada buku ini. Sulit sekali menemukan kekurangan. Jadi ini masuk sudah merujuk kepada kelebihan. Semua unsur yang seharusnya dimiliki sebuah karya fiksi terpenuhi dalam buku ini. Jadi ini sudah menandakan kelebihan dari buku yang diresensi atau karya yang diresensi. Selanjutnya, bagi siswa yang tidak senang membaca karya sastra, memang buku ini tidak begitu menarik. Sebab novel ini serius dan tidak cukup menghibur. Nah, bagi siswa yang tidak senang, sudah ada ya, sedang membaca, ini sudah merujuk kepada kekurangan. Tidak begitu menarik. Nah, ini masuk kepada kekurangan dan tidak cukup menghibur. Ya, jadi ternyata di paragraf ini masalah yang dibahas itu ada dua, yaitu kelebihan dan kekurangan. Jadi jawaban yang benar tadi adalah D, kekurangan dan kelebihan novel tersebut. Ya, jadi seperti itu Ananda ya dalam menjawab soal. Selanjutnya kita melangkah lagi ke latihan soal nomor 2. Nah, di sini ada teks resensi terdiri dari beberapa kalimat. Nah, kalimat pertama yaitu buku kumpulan cerpen berjudul Tak Ada Sejengkal Tanah untuk sajadah ini berisi 20 cerpen karya Budi Wahyono, mantan guru SMK Negeri 7 Semarang yang produktif menulis sejak tahun 80-an. Kalimat nomor 2, menolak untuk kalah, itulah tema besar yang digarap Budi di buku ini. Ada 17 cerpen yang bertemakan tema tersebut. Sebut saja Sali dan Marinam, Penganggur, Tato, dan Perempuan Hujan. Tema inilah yang menjadikan buku ini berbeda dengan kumpulan cerpen lainnya. Semua tokoh yang menolak kalah pada cerpen-cerpen adalah orang kecil. Ini menunjukkan dukungan Budi Wahyono pada nasib rakyat kecil. Di sisi lain, hal itu juga menjadi penanda bahwa cerpen-cerpennya tak hanya bercerita, tetapi juga menumbuhkan harapan dan keyakinan bahwa orang kecil pun punya kekuatan. Mereka tak bisa disepelekan. Selanjutnya kalimat nomor 4, sebagai sastrawan yang tumbuh dan dibesarkan dalam genre sastra koran, mudahlah dipahami jika Budi mampu bertutur dengan cara yang padat. Meski demikian, ia tidak kehilangan daya deskripsi, baik deskripsinya batin maupun tempat dan suasana. Selanjutnya kalimat nomor 5, sebagaimana yang ada pada cerpen-cerpennya, butuh proses dan perjuangan untuk menjadi tidak kalah. Demikianlah pula hidup selalu harus diperjuangkan agar tak tumbang sebagai korban. Begitu barangkali yang Budi Wahyono hendak katakan. Nah,
pertanyaannya adalah, berdasarkan teks tersebut, hal yang menjadi kekhasan kumpulan cerpen Tak Ada Sejengkal Tanah untuk Sajadah adalah, apakah jawaban yang benar? Nah, ternyata jawaban yang benarnya adalah alur, tokoh, amanah, tema, kepengarangan. Yang benar adalah tema. Nah, sekarang kita cek apakah tema jawabannya ya. Jadi ada 5 pilihan, apakah alur, tokoh, amanat, tema, atau kepengarangan. Nah, sekarang kita buktikan di paragrafnya. Nah, di paragraf pertama itu menceritakan tentang kumpulan atau penulis cerpen Tak Ada Sejengkal Tanah, ditulis oleh Budi Wahyono. Kemudian di kalimat nomor 2 yaitu ada menolak untuk kalah. Itulah tema besar yang digarap Budi di buku ini. Jadi ini ada beberapa kali muncul dia tema, kemudian tema inilah yang membedakan antara kumpulan cerpen lainnya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jawaban yang benar adalah tema. Kemudian menolak untuk kalah diperjelas lagi pada kalimat, tema inilah yang menjadikan buku ini berbeda dengan kumpulan cerpen lainnya. Sedangkan untuk kalimat nomor 3 itu menceritakan tentang tokoh menolak kalah, menunjukkan dukungan Budi Wahyono. Baik, kemudian untuk kalimat nomor 4 yaitu menceritakan tentang bagaimana Budi Wahyono lahir dan tumbuh, dibesarkan. Kemudian yang kelima itu sebagaimana yang ada pada cerpen-cerpennya butuh proses dan perjuangan. Jadi kata kuncinya tadi adalah di tema. Baik, selanjutnya Ananda kita melangkah lagi ke latihan soal berikutnya. Nah, di sini Ibu punya contoh penggalan resensi. Nah, di sini ada beberapa kalimat ya. Yang pertama, buku yang berjudul Matinya Media, Perjuangan Menyelamatkan Demokrasi disunting oleh Danis Setter. Buku tersebut mengulas perkembangan media massa yang mulai mengancam masa depan demokrasi. Ketiga, sampul buku tersebut berwarna biru tua. 4, banyak pesan yang dapat diambil. 5, namun bahasa yang digunakan masih terlalu sulit dipahami. Nah, pertanyaannya adalah, kutipan isi buku terdapat pada kalimat nomor. Jadi ini kita mencari tahu ya yang mana isi atau inti dari buku yang diresensi. Apakah pada kalimat nomor 1, A, B 2, C 3, D 4, E 5. Nah, sekarang kita analisis bersama ya. Yang pertama kalimat nomor 1 yaitu buku yang berjudul. Jadi ini berupa identitas yang diresensi. Ada judulnya ya ini. Kemudian kalimat nomor 2, buku tersebut mengulas, ada kata mengulas, perkembangan media massa yang mulai mengancam masa depan demokrasi. Nah, jadi sudah bisa kita dapat gambaran ya bahwa yang mana isinya. Kemudian nomor 3, sampul buku tersebut berwarna biru tua. Jadi ini masuk kepada identitas juga ya, identitas buku resensi. Kemudian kalimat nomor 4, banyak pesan yang dapat diambil. Banyak berarti masuk kepada kelebihan. Kemudian 5, namun bahasa yang digunakan masih terlalu sulit dipahami. Jadi ini masuk kepada kekurangan. Jadi jawaban yang benar adalah B pada kalimat nomor 2. Bagaimana Ananda? Sudah bisa dipahami sampai di sini? Baik. Satu soal lagi ya. Nah, bacalah pernyataan acak berikut ini. 1. Judul, agar menulis mengarang bisa gampang. B. Penulis Andreas Harefa. C. Penerbit Gramedia. D. Tahun terbit 2002. D. Pengguna jenis huruf kurang nyaman untuk dibaca dalam waktu yang lama. 3. Buku ini menyajikan sejumlah teknik bagi siapapun yang menyukai dunia tulis-menulis atau mengarang.
Pada umumnya, menulis adalah keterampilan yang harus dikuasai oleh siapapun, terutama yang berprofesi di bidang akademik. Aktivitas menulis sering dihubungkan dengan bakat seseorang. Kemudian kalimat nomor 4, buku ini wajib dimiliki oleh siapapun, terutama para pelajar yang ingin mengasah kemampuan menulisnya. Isi bacaan yang disajikan mudah dipahami dan disertai teknik-teknik dalam aktivitas menulis. Urutan yang tepat agar menjadi sebuah resensi yang baik yaitu apakah A. 1, 2, 3, dan 4, B. 1, 3, 2, 4, C. 1, 3, 4, 2, D. 1, 4, 3, 2, E. 1, 2, 4, dan 3. Sekarang kita cek. Jawaban yang benar adalah B. Urutan yang tepat agar menjadi sebuah resensi yang baik adalah dimulai dari urutan pertama, kalimat 1, 3, 2, dan 4. Nah, sekarang kita cek apakah jawabannya benar B. Nah, ya, jadi kalau sesuai dengan jawaban nomor B itu, yang ini dulu dimulai dari nomor 1, judul. Kemudian buku ini menyajikan, jadi ini merupakan isi ya di kalimat nomor 3. Kemudian pengguna jenis huruf kurang nyaman untuk dibaca dalam waktu yang lama. Ini masuk ke urutan ketiga, ini merupakan kekurangan. Kemudian kalimat nomor 4 itu merupakan penutup ya Ananda. Jadi seperti ini ya sistematika resensi tadi yang sudah kita pelajari dari awal, itu dimulai dari judul, identitas, kemudian pendahuluan, isi atau inti, kemudian kelebihan dan kekurangan, dan penutup. Jadi jawaban yang benar adalah B, dimulai dari 1, 3, 2, dan 4. Baik Ananda, demikianlah materi untuk hari ini. Jadi Ibu tutup dengan kata-kata motivasi ya. Jangan malas untuk belajar, karena ilmu adalah harta yang dapat kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Baik Ananda, silahkan juga memberikan refleksi pembelajaran hari ini. Silahkan di scan barcode-nya menggunakan HP atau gawai masing-masing. Ya, jadi mohon Bapak Ibu guru pendamping agar membantu Ananda dalam mengisi refleksi pembelajaran hari ini. Baik, demikianlah pertemuan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih telah menyimak dengan baik dan mengikuti pembelajaran Smart School hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru pendamping yang dengan setia membantu Ananda. Baik, Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.